Semuanya, terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih karena saudara semuanya telah menyempatkan waktu untuk menonton video saya. Kali ini saya akan membahas tentang pengertian faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan permasalahan pendidikan adalah berbagai hal yang dapat mempengaruhi kondisi pendidikan secara umum, baik dalam hal pemerataan akses, kualitas pendidikan, kebijakan pendidikan, hingga faktor sosial, ekonomi, dan budaya. Faktor-faktor ini dapat berdampak pada berbagai aspek pendidikan seperti sumber daya pendidikan, kurikulum, pengajaran, evaluasi, dan lain-lain. Pengertian faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan permasalahan pendidikan penting untuk diidentifikasi dan dipahami dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan dan mencari solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di dunia pendidikan. Di sini saya akan membahas ada beberapa faktor yang mempengaruhi permasalahan pendidikan yang di Indonesia, yaitu faktor ekonomi. Tingkat kemiskinan dan ketidakadilan ekonomi dapat mempengaruhi ketersediaan dana untuk investasi pendidikan, termasuk untuk infrastruktur, gaji guru, dan sumber daya pendidikan lainnya. Faktor sosial, perbedaan budaya, adat, agama, dan bahasa yang ada dalam masyarakat dapat mempengaruhi pembelajaran dan interaksi sosial di dalam kelas. Faktor sosial juga dapat mempengaruhi standar akademik dan kualitas pengajaran. Faktor politik, kebijakan pendidikan dan prioritas politik dapat mempengaruhi sumber daya pendidikan, pembangunan kurikulum, dan prioritas untuk investasi pada infrastruktur dan program pendidikan. Faktor teknologi, perkembangan teknologi yang cepat dapat mempengaruhi cara pendidikan dijalankan termasuk di kelas, pelatihan guru, dan akses sumber daya pendidikan. Selanjutnya, faktor demografi, perubahan demografi seperti pertumbuhan populasi, urbanisasi, dan migrasi dapat mempengaruhi ketersediaan sumber daya pendidikan, tingkat partisipasi pendidikan, dan tantangan keseimbangan antara pertumbuhan populasi dan ketersediaan fasilitas pendidikan. Selanjutnya yaitu faktor kurikulum. Kurikulum pendidikan dapat mempengaruhi cara siswa belajar, mengajar, dan berinteraksi di dalam kelas, serta mempengaruhi bagaimana kemampuan siswa dinilai dan diukur. Faktor kualitas pengajaran. Kualitas pengajaran dapat mempengaruhi efektivitas pembelajaran serta kemampuan siswa untuk mencapai standar akademik yang ditetapkan. Kualitas pengajaran dapat dipengaruhi oleh kualitas guru, pelatihan guru, dan sumber daya pendidikan yang tersedia. Yang selanjutnya adalah faktor psikologis. Faktor psikologis seperti kecemasan, stres, dan trauma dapat mempengaruhi kemampuan siswa untuk belajar dan berkembang. Lingkungan belajar yang tidak aman atau kurang dukungan dapat mempengaruhi kesejahteraan mental siswa dan mempengaruhi proses belajar mereka. Dan selanjutnya faktor lingkungan. Lingkungan fisik seperti kualitas udara dan kebisingan, serta lingkungan sosial seperti lingkungan keluarga dan komunitas dapat mempengaruhi pendidikan. Siswa yang hidup dalam lingkungan yang tidak sehat atau tidak stabil mungkin mengalami kesulitan dalam belajar dan berkembang. Faktor eksternal. Faktor eksternal seperti bencana alam, pandemi, atau konflik dapat mempengaruhi pendidikan. Bencana alam atau pandemi dapat menyebabkan sekolah ditutup atau siswa terganggu dalam belajar. Sementara konflik dapat mengakibatkan sekolah rusak atau dihentikan sepenuhnya. Faktor yang mempengaruhi berkembangnya masalah pendidikan di Indonesia, yang pertama, perkembangan iptek dan sania. Perkembangan iptek, terdapat hubungan yang erat antara pendidikan dengan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang B, perkembangan seni. Kesenian merupakan aktivitas berkreasi manusia secara individu ataupun kelompok yang menghasilkan sesuatu yang indah. Berkesenian menjadi kebutuhan hidup manusia. Melalui kesenian, manusia dapat menyalurkan dorongan berkreasi atau menciptakan yang bersifat orisinil atau bukan tiruan, dan dorongan spontanitas dalam menemukan keindahan seni membutuhkan pengembangan. Masalah kependudukan dan kependidikan bersumber daya, dua hal yaitu menurut Emil Salim atau Konni R. Semiawan 1991, gambaran pertambahan pendidikan sebagai berikut. Dari sekarang hingga abad ke-12 terus-menerus bahan pendidikan terjadi pertambahan
jumlah pendudukan meskipun gerakan berhasil sebabnya karena tingkatan kematian menurun lebih cepat, yaitu sebesar 4,5% dari turunnya tingkatan kelahiran, yaitu 6.000 sebesar 3,5%. Hal tersebut juga mengakibatkan berubah daya susunan umur penduduk. Dengan bertambahnya jumlah penduduk, menyediakan prasaran dan sarana pendidikan serta komponen penunjangan penyelenggaraan pendidikan. Yang B, penyebaran penduduk di seluruh pelosok tanah air tidak merata. Ada daerah yang dapat penduduk terutama di kota-kota dan daerah yang padat penduduk terutama di kota. Yang selanjutnya yang C, aspirasi masyarakat dalam 2 masa terakhir ini. Aspirasi masyarakat dalam banyak hal meningkatkan, khususnya aspirasi terhadap pendidikan hidup yang sehat, aspirasi terhadap pekerjaan, semuanya ini mempengaruhi peningkatan aspirasi terhadap pendidikan. Yang D, keterbelakang budaya dan sarana kehidupan. Keterbelakang budaya adalah suatu istilah yang diberikan oleh sekelompok masyarakat yang menganggap dirinya sudah maju kepada masyarakat lain, mendukung suatu budaya-kebudayaan dipandang sebagai sesuatu yang bernilai dengan baik.